Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 24 sampai 28. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang akan diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatan. Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini kita mendengarkan sabda Yesus yang sangat mendalam dan menantang. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Yesus baru saja menegur Petrus karena ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Sang Mesias harus menderita. Petrus yang sebelumnya disebut batu karang, tiba-tiba berubah menjadi batu sandungan karena tidak memikirkan perkara arah tetapi perkara manusia. Disinilah kita belajar bahwa mengikuti Kristus berarti masuk ke dalam logika salib, bukan logika kekuasaan atau kenyamanan dunia. Yesus tidak hanya berbicara tentang salibnya sendiri. Ia berbicara tentang salib setiap murid. Kita semua, bila ingin menjadi pengikut Kristus yang sejati, harus berani menyangkal diri, yaitu menanggalkan ego kita, keinginan duniawi kita, dan belajar menapaki jalan yang sempit namun membebaskan, yakni jalan salib. Saudara-saudari, iman bukan hanya soal pengakuan mulut seperti Petrus yang berkata engkau adalah Mesias. Iman sejati diuji ketika kita tetap setia saat harus kehilangan sesuatu, bahkan nyawa kita sendiri demi Kristus. Yesus bersabda, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Inilah paradoks Injil. Kehilangan adalah keuntungan, penderitaan adalah berkat, dan kematian menjadi gerbang kehidupan kekal. Ini bukanlah jalan mudah, tetapi ini jalan Kristus, jalan yang membawa kita menuju kemuliaan Bapa. Saudara-saudari, Yesus menutup pengajarannya hari ini dengan janji. Anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya, dan pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Dengan kata lain, salib bukan akhir dari segalanya. Ada kemuliaan di balik penderitaan. Bahkan Yesus memberi gambaran bahwa beberapa murid akan melihat kerajaan Allah datang dalam kuasa. Ini digenapi dalam peristiwa transfigurasi, di mana Petrus, Yakobus, dan Yohanes menyaksikan sekelumit kemuliaan Sang Kristus. Maka saudara-saudari, hari ini kita dihadapkan pada pertanyaan penting. Apakah kita sungguh mau mengikuti Kristus? Bukan hanya dalam kata, tapi dalam tindakan. Bukan hanya saat berkat datang, tapi juga saat penderitaan tiba. Marilah kita berani menapaki jalan salib bersama Kristus. Percaya bahwa di balik setiap pengorbanan ada hidup kekal yang menanti. Dunia boleh memuliakan kekuatan dan kejayaan, tetapi kita memuliakan salib karena dalam salib ada keselamatan. Semoga Roh Kudus memberi kita keberanian agar kita setia memikul salib kita hari demi hari, dan akhirnya bersatu dalam kemuliaan bersama Kristus. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah
adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu